Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sementara itu pemirsa, daun kopi sisa penyiangan yang selama ini dibuang kini diolah menjadi peyek daun kopi yang renyah dan bernilai ekonomi. Prosesnya sederhana namun hasilnya menggugah selera. Bagaimana kisahnya? Simak liputan berikut ini. Desa yang berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong ini, tepatnya Desa Batu Ampar, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahyang, Bengkulu, berhasil menyulap daun kopi menjadi cemilan yang lezat dan unik. Inovasi ini bermula dari lomba masak yang digelar pemerintah desa pada tahun 2019. Saat itu setiap peserta diwajibkan menggunakan bahan baku dari potensi lokal desa. Dari situ lahir ide untuk memanfaatkan daun kopi yang sebelumnya hanya dibuang. Menurut pengelola rumah industri Desa Batu Ampar, Dewi Herlinda, awalnya hanya coba-coba untuk lomba. Namun ternyata banyak yang suka. Akhirnya berlanjut sampai sekarang, menjadi oleh-oleh khas Desa Batu Ampar. Aktivitas perempuan desa yang masuk 75 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI tahun 2023 ini mendapat dukungan penuh pemerintah desa setempat. Saat ini kelompok perempuan desa telah mendapat bantuan rumah industri dari Kementerian Pertanian untuk mengembangkan produk olahan pangan. Berbagai produk pun dihasilkan, mulai dari stik kecombrang, stik rebung bambu muda, bolu kopi, bolu gula aren, hingga bubuk kopi yang dipasarkan secara daring. Kami coba untuk memanfaatkan daun kopi yang seping kopi itu supaya menjadi sesuatu yang bisa dikonsumsi langsung. Jadi ada ide dari ibu-ibu membuat peyek daun kopi. Bahan baku dasarnya itu daun kopi, seping kopi yang tidak dimanfaatkan, jadi diolah menjadi peyek daun kopi. Kepala Desa Batu Ampar Herwan Iskandar mendukung kegiatan perempuan di desanya tersebut. Menurutnya, hal tersebut membuktikan sesuatu yang dianggap sebagai limbah ternyata bisa menjadi sumber ekonomi baru bagi warga. Dari daun kopi yang biasanya dibuang, menjadi produk yang dicari dan disukai. Sebuah inspirasi dari desa yang layak dicontoh. Dukungan pemerintah desa sejauh ini kita memberikan dukungan penguatan kapasitas terhadap ibu-ibu, kemudian jaringan misalnya bagaimana mereka bisa mengakses beberapa infrastruktur penunjang misalnya. Kita katakan saja misalnya kayak gedung produksi misalnya kan, ini misalnya kita difasilitasi dari desa untuk misalnya mengakses ke kementerian dan sebagainya. Iman Kurniawan, TVRI Bengkulu melaporkan.